Shalom, kawan sehati dalam Tuhan. Kita berjumpa dalam acara Sudut Pandang. Cara melihat kitab suci dari sudut penulis maupun pembaca. Kiranya diberkati Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan 3 kelompok yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 17. Demikian bunyinya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai ke Kristus. Kawan sehati dalam Tuhan, Matius di sini menunjukkan adanya 3 kelompok dalam silsilah Yesus. Kelompok pertama 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud. Kelompok kedua juga 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel. Dan kelompok terakhir ketiga adalah 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai ke Kristus. Sebenarnya untuk apa harus dikelompokkan seperti itu? Matius ingin mengingatkan kepada pembacanya bahwa Yesus memang harus menjadi raja dalam keturunan Daud karena sejak janji itu disampaikan Allah. Maksudnya pada zaman Raja Daud, raja-raja berikutnya tidak mampu mempertahankan tahta dan kerajaannya. Melainkan kerajaan itu runtuh, tak berdaya, serta akhirnya dibuang ke Babel. Dan sekembalinya dari Babel, tidak pernah mereka mendirikan kerajaan itu. Dan tidak pernah mentapiskan raja. Maka ketika Yesus lahir sebagai pribadi, oleh Matius disebut Yesus itu sah dan legal sebagai keturunan Daud untuk menjadi raja dan mendirikan kerajaan serta memerintah dengan kuasa, kekudusan, kasih, dan kebenarannya. Dari segi kata, Daud yang dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari 3 kata, yaitu Dalet, Waw, Dalet. Dalet itu 4, Waw 6, sehingga Dalet 4, Waw 6, Dalet 4, jumlahnya 14. Matius ingin menekankan bahwa Yesus itu anak Daud sebagai proklamasi yang jelas dan berani. Sekalipun bangsa Israel kala itu di bawah pemerintahan Kaisar Romawi. Namun 3 kelompok tersebut yang tokoh utamanya adalah Daud yang menurunkan Yesus anak Daud akan mendirikan kerajaan Daud yang sudah runtuh sejak peristiwa Babel. 3 kelompok itu juga melukiskan pelayanan pada masa nabi-nabi, itu kelompok pertama, pada masa raja-raja kelompok kedua, dan pada imam-imam itu kelompok ketiga. Sehingga mereka semua menunjuk kepada yang diurapi atau Mesias dalam bahasa Ibrani. Karena ada nabi, ada raja, dan ada imam. Seseorang yang menjadi nabi, raja, dan imam bukan hanya orang-orang yang mengalami panggilan Allah, tetapi mereka semua mesti diurapi. Dan itulah Mesias yang diurapi. Nah, Yesus itu Mesias yang diurapi. Dia nabi di atas segala nabi, dia raja di atas segala raja, dia imam di atas segala imam. Kalau Anda mendengar firman Tuhan, menikmati sabdanya, atau mengalami kuasa pemerintahannya, ya mesti terima dia sebagai raja dalam seluruh aspek hidupmu. Maka pengalaman nyata doa yang mujarab terjawab tepat
terimalah dia juga sebagai imam di dalam seluruh kehidupanmu. Karena Yesus itu Mesias, dia Nabi, dia Raja, dia imam bagi kita semua, saudara maupun saya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, karena dari pembagian 3 kelompok kami diingatkan bahwa Daud adalah sentral. Baik itu nabi, raja maupun imam, semuanya diurapi dan itu memenuhi di dalam diri Yesus Kristus sebagai Mesias. Karena Yesus adalah nabi di atas segala nabi, raja di atas segala raja, dan imam di atas segala imam. Terima kasih kami menjadi pengikut-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang adalah Mesias, kami berdoa. Amin.